Jangan pernah mengira orang yang sengaja menyakitimu akan lolos begitu saja. Mungkin hari ini mereka terlihat bahagia, tertawa, bahkan merasa menang. Tapi dalam banyak ajaran spiritual, setiap perbuatan adalah benih energi yang suatu hari pasti kembali kepada penanamnya. Jika kamu dijaga oleh energi leluhur, kamu tidak perlu membalas. Karena saat waktunya tiba, hukum tabur dan tuai akan bekerja dengan caranya sendiri. Lalu, bagaimana sebenarnya leluhur melindungi keturunannya, dan mengapa orang yang menyakitimu pada akhirnya akan menuai akibat dari perbuatannya? Simak sampai akhir, karena penjelasan ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap rasa sakit yang pernah kamu alami. Dalam kehidupan ini, banyak orang merasa kecewa ketika melihat seseorang yang telah menyakitinya justru tampak hidup bahagia. Mereka bisa tersenyum, tertawa, bahkan seolah tidak pernah menyesali apa yang telah mereka lakukan. Dari sudut pandang manusia, keadaan itu seringkali terasa tidak adil. Namun dalam banyak pemahaman spiritual, keadilan tidak selalu datang secepat yang kita inginkan. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk mengembalikan setiap energi yang telah dilepaskan. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah energi. Ketika seseorang memilih untuk menyebarkan kasih sayang, menghormati orang lain, dan menjaga kejujuran, ia sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi kedamaian dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika seseorang dengan sengaja menghina, mengkhianati, memfitnah, atau menghancurkan kehidupan orang lain, ia juga sedang menanam benih. Bedanya, benih itu berasal dari niat yang dipenuhi oleh kebencian dan keserakahan. Hukum tabur dan tuai mengajarkan bahwa tidak ada energi yang benar-benar hilang. Apa yang dilepaskan kepada dunia akan mencari jalannya untuk kembali kepada pemiliknya. Itulah sebabnya, seseorang mungkin bisa lolos dari hukuman manusia, tetapi tidak mudah lolos dari hukum keseimbangan energi. Semakin besar luka yang ia ciptakan dengan sengaja, semakin besar pula energi yang harus ia pertanggungjawabkan suatu hari nanti. Dalam kepercayaan spiritual yang berkembang di berbagai budaya, leluhur dipercaya sebagai penjaga garis kehidupan keturunannya. Mereka bukan sosok yang membalas dendam kepada siapapun. Tugas mereka dipercaya lebih kepada menjaga agar keturunannya tidak hancur oleh luka yang diberikan orang lain. Mereka membimbing, menguatkan, dan membantu menjaga arah kehidupan agar tetap berada di jalur yang benar. Karena itu, ketika seseorang menyakitimu, jangan langsung berpikir bahwa kamu harus membalas agar semuanya terasa adil. Jika kamu membalas dengan kebencian yang sama, kamu justru mulai menanam benih yang serupa. Energi negatif akan terus berputar dan akhirnya ikut mengikat kehidupanmu sendiri. Namun ketika kamu memilih tetap menjaga hati, meskipun terasa berat, kamu sedang memutus rantai energi tersebut. Seringkali, orang yang dijaga secara spiritual justru dipisahkan dari orang-orang yang membawa energi buruk. Awalnya perpisahan itu terasa menyakitkan, tetapi setelah waktu berlalu, barulah terlihat bahwa semua itu adalah bentuk perlindungan. Apa yang dulu dianggap sebagai kehilangan ternyata menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih damai. Inilah sebabnya mengapa tidak semua rasa sakit harus dibalas. Ada kalanya rasa sakit itu hanyalah awal dari proses yang sedang membawa seseorang menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Banyak orang memiliki gambaran bahwa perlindungan leluhur berarti orang yang menyakitinya akan langsung terkena musibah. Padahal, jika dipahami lebih dalam, perlindungan spiritual tidak bekerja dengan cara yang sesederhana itu. Leluhur tidak dipercaya bertindak berdasarkan kemarahan atau dendam. Mereka bekerja menjaga keseimbangan, bukan memperbesar kekacauan. Ketika kamu mengalami pengkhianatan, fitnah, atau perlakuan yang tidak adil, reaksi pertama manusia biasanya adalah ingin membalas. Hati dipenuhi amarah, pikiran terus memutar kejadian yang sama, dan muncul keinginan agar pelaku merasakan penderitaan yang sama. Namun dalam pandangan spiritual, keadaan seperti ini justru menjadi ujian bagi dirimu sendiri. Jika kamu mampu menahan diri dan tidak membiarkan kebencian menguasai hidupmu, energi yang ada di dalam dirimu tetap bersih. Hati yang bersih dipercaya lebih mudah menerima bimbingan spiritual.
Intuisimu menjadi lebih tajam, langkahmu terasa lebih ringan, dan perlahan kamu mulai dipertemukan dengan peluang-peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Sebaliknya, orang yang sengaja menyakiti orang lain terus membawa energi yang ia ciptakan sendiri. Ia mungkin berhasil membuat orang lain menangis, tetapi energi itu tidak berhenti di sana. Setiap tindakan buruk meninggalkan jejak dalam dirinya. Sedikit demi sedikit, ketenangan hidupnya mulai terkikis, hubungannya dengan orang lain menjadi tidak harmonis, dan berbagai masalah muncul tanpa ia sadari berasal dari pola energi yang selama ini ia bangun. Itulah sebabnya banyak orang terlihat baik-baik saja di permukaan, tetapi sebenarnya hidup dalam kegelisahan yang tidak pernah selesai. Mereka sulit merasakan kedamaian karena energi yang mereka tabur terus berputar di dalam kehidupannya sendiri. Leluhur dipercaya lebih memilih mengangkat keturunannya daripada menjatuhkan orang lain. Mereka membuka jalan baru, mempertemukan dengan lingkungan yang lebih baik, menjauhkan dari orang-orang yang berniat buruk, dan memberikan kekuatan untuk bangkit setelah mengalami luka. Jadi, jika hari ini kamu merasa kehilangan seseorang karena pengkhianatan atau perlakuan yang menyakitkan, jangan buru-buru menganggap hidupmu sedang dihancurkan. Bisa jadi justru saat itulah perlindungan spiritual sedang bekerja, memisahkanmu dari energi yang selama ini menghambat perjalanan hidupmu. Salah satu hal yang paling sulit diterima manusia adalah kenyataan bahwa hasil dari sebuah perbuatan tidak selalu datang dengan cepat. Kita terbiasa melihat segala sesuatu secara instan. Ketika seseorang berbuat salah hari ini, kita berharap besok ia langsung menerima akibatnya. Namun hukum tabur dan tuai tidak bekerja mengikuti keinginan manusia. Bayangkan seorang petani yang menanam benih, ia tidak akan memanen hasilnya keesokan hari. Benih itu harus melewati proses, mulai dari berakar, tumbuh, hingga akhirnya menghasilkan buah. Begitu pula dengan energi yang dilepaskan melalui setiap tindakan manusia. Semua membutuhkan waktu hingga akhirnya kembali kepada pemiliknya. Orang yang sengaja mempermalukan orang lain mungkin akan menikmati kemenangan sesaat. Orang yang mengkhianati bisa saja memperoleh keuntungan sementara. Bahkan orang yang memfitnah mungkin berhasil membuat banyak orang percaya kepadanya. Namun semua itu hanyalah bagian dari proses. Cepat atau lambat, benih yang telah ditanam akan mulai menunjukkan hasilnya. Dalam banyak kisah kehidupan sering ditemukan orang yang dahulu gemar menyakiti orang lain, tetapi kemudian mengalami masalah yang datang silih berganti. Hubungan yang hancur, kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, kesulitan memperoleh ketenangan, atau mengalami kegagalan yang terus berulang. Dari sudut pandang spiritual, hal-hal seperti ini sering dipahami sebagai proses keseimbangan energi, bukan semata-mata hukuman. Karena itu, jangan habiskan hidupmu dengan menunggu kapan orang yang menyakitimu akan menerima balasannya. Semakin kamu terikat pada keinginan melihat mereka menderita, semakin lama pula energimu terhubung dengan masa lalu. Padahal kehidupanmu masih memiliki begitu banyak peluang yang menunggu untuk dijalani. Fokuslah menanam benih yang baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakanmu setiap hari. Ketika kamu terus menjaga niat, membantu orang lain, dan tetap berjalan dengan hati yang bersih, kamu juga sedang membangun masa depanmu sendiri. Sementara itu, hukum tabur dan tuai akan bekerja kepada setiap orang tanpa perlu diingatkan, tanpa perlu dipaksa, dan tanpa pernah salah alamat. Pada akhirnya, kehidupan selalu menemukan cara untuk mengembalikan apa yang pernah diberikan manusia kepada dunia. Yang menanam kebaikan akan menuai kedamaian. Yang menanam kebencian akan berhadapan dengan hasil dari benih yang ia tanam sendiri. Itulah sebabnya, dalam perjalanan spiritual, menjaga kualitas energi diri sendiri jauh lebih penting daripada sibuk memikirkan kejatuhan orang lain. Salah satu ujian terbesar setelah disakiti bukanlah rasa sakit itu sendiri, melainkan pilihan yang kita ambil setelahnya. Apakah kita akan membiarkan kebencian menguasai hati, atau memilih tetap melangkah dengan ketenangan? Dalam banyak ajaran spiritual, disinilah letak perbedaan antara seseorang yang terus terikat pada masa lalu dengan seseorang yang sedang dipersiapkan untuk naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi.
Leluhur dipercaya lebih mudah membimbing keturunan yang tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh dendam. Bukan berarti kamu harus melupakan begitu saja semua luka yang pernah terjadi. Rasa sakit tetaplah rasa sakit, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Namun yang membedakan adalah kamu tidak menjadikan luka itu sebagai alasan untuk berubah menjadi pribadi yang sama seperti orang yang telah menyakitimu. Ketika seseorang memilih tetap menjaga hati di tengah penderitaan, ia sedang memancarkan energi yang berbeda. Energi itu bukan energi kelemahan, melainkan energi kekuatan batin. Ia menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi dikendalikan oleh tindakan orang lain. Ia sadar bahwa masa depannya terlalu berharga untuk dikorbankan hanya demi membalas seseorang yang bahkan mungkin sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Dalam kepercayaan spiritual, kondisi batin yang tenang dipercaya membuat seseorang lebih mudah menerima bimbingan. Banyak orang menceritakan bahwa setelah mereka benar-benar melepaskan kebencian, hidup mereka perlahan berubah. Kesempatan kerja yang lebih baik datang tanpa diduga. Mereka bertemu dengan orang-orang yang tulus. Jalan rezeki mulai terbuka. Bahkan masalah yang selama ini terasa mustahil perlahan menemukan jalan keluarnya. Sebaliknya, orang yang terus memelihara kebencian seringkali tanpa sadar sedang menghambat aliran energi positif dalam dirinya sendiri. Setiap hari pikirannya dipenuhi amarah, hatinya dipenuhi keinginan membalas, dan seluruh energinya habis hanya untuk memikirkan orang yang telah menyakitinya. Akibatnya, ia sulit melihat peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Leluhur dipercaya tidak hanya melindungi dari bahaya yang terlihat, tetapi juga membimbing keturunannya keluar dari lingkaran energi yang merusak. Terkadang perlindungan itu hadir dalam bentuk kehilangan, perpisahan, atau kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan. Namun setelah waktu berlalu, barulah disadari bahwa semua itu adalah cara agar seseorang tidak terus berada di lingkungan yang salah. Inilah mengapa banyak orang yang telah melewati masa-masa paling gelap justru menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana. Mereka tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah terpancing oleh kebencian, dan tidak lagi sibuk membuktikan diri kepada orang yang pernah meremehkannya. Mereka memilih fokus membangun hidupnya sendiri. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika melihat orang yang menyakitimu jatuh. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu berhasil bangkit, menemukan kedamaian, dan menjalani hidup yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dalam pandangan spiritual, itulah salah satu bentuk perlindungan dan bimbingan leluhur yang paling berharga. Mereka tidak sekadar menjagamu dari kejahatan orang lain, tetapi juga membimbingmu agar tidak kehilangan jati dirimu di tengah rasa sakit yang pernah kamu alami. Salah satu hal yang sering membuat seseorang kehilangan keyakinan adalah ketika melihat orang yang telah menyakitinya justru terlihat semakin sukses. Mereka tampak bahagia, hidupnya berjalan lancar, memiliki banyak teman, bahkan seolah tidak pernah menerima akibat apapun dari perbuatannya. Pemandangan seperti ini sering menimbulkan pertanyaan dalam hati, di mana keadilan? Mengapa orang yang berbuat jahat justru terlihat baik-baik saja? Dalam banyak pemahaman spiritual, jawaban dari pertanyaan itu adalah karena manusia hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan hidup seseorang. Kita melihat apa yang tampak di luar, tetapi tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam batinnya atau apa yang akan terjadi di masa depan. Hukum tabur dan tuai tidak selalu bekerja secara instan. Sama seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, setiap energi juga memiliki waktunya sendiri untuk kembali kepada pemiliknya. Tidak sedikit orang yang terlihat berhasil di luar, tetapi hidup dalam kegelisahan yang tidak pernah selesai. Mereka sulit tidur dengan tenang, kehilangan orang-orang yang benar-benar tulus, dipenuhi rasa curiga, atau terus menghadapi masalah yang datang silih berganti. Dari luar semuanya tampak sempurna, tetapi di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak mampu diisi oleh harta, jabatan, atau pengakuan dari orang lain. Dalam pandangan spiritual, keadaan seperti itu bukan selalu dipahami sebagai hukuman, melainkan sebagai konsekuensi alami dari energi yang terus mereka ciptakan. Ketika seseorang terbiasa menyakiti, memanipulasi, atau mengkhianati orang lain demi kepentingannya sendiri, perlahan ia sedang membangun kehidupan yang dipenuhi oleh energi yang sama. Cepat atau lambat,
Energi tersebut akan kembali dalam bentuk pengalaman yang mengajarkannya arti dari setiap perbuatan yang pernah ia lakukan. Sebaliknya, jika kamu adalah orang yang pernah disakiti, jangan habiskan waktumu untuk mengawasi kapan hidup mereka akan berubah. Semakin sering kamu memperhatikan mereka, semakin kuat ikatan energimu dengan masa lalu. Tanpa sadar, kamu memberikan ruang dalam pikiranmu kepada orang yang sebenarnya sudah tidak layak menguasai hidupmu. Leluhur dipercaya menginginkan keturunannya terus melangkah ke depan, bukan terus menoleh ke belakang. Mereka membimbing agar kamu tidak terjebak dalam lingkaran dendam yang hanya akan menguras tenaga dan menghambat pertumbuhan batinmu. Ketika kamu mulai fokus memperbaiki diri, belajar dari pengalaman, dan membuka hati terhadap kesempatan baru, perlahan energi hidupmu berubah. Jalan yang sebelumnya terasa buntu mulai terbuka, dan hal-hal baik datang pada waktu yang tepat. Percayalah, kemenangan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak pernah benar-benar kokoh. Mungkin terlihat tinggi untuk sementara, tetapi tanpa fondasi yang baik, suatu saat akan runtuh oleh beratnya energi yang telah diciptakannya sendiri. Karena itu, jangan iri jika hari ini orang yang pernah menyakitimu tampak berada di atas. Jangan pula merasa hidupmu kalah hanya karena kamu masih berada dalam proses pemulihan. Teruslah menanam kebaikan, menjaga hatimu, dan melangkah dengan keyakinan. Dalam banyak ajaran spiritual, orang yang mampu bertahan dengan hati yang bersih pada akhirnya akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, tujuan dari perjalanan spiritual bukanlah melihat orang yang pernah menyakitimu menderita. Tujuan yang jauh lebih besar adalah menjadikan dirimu pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan kehidupan yang penuh kedamaian. Dalam banyak kepercayaan spiritual, inilah bentuk kemenangan yang paling tinggi. Bukan kemenangan karena berhasil membalas, tetapi karena berhasil bertumbuh. Seringkali seseorang baru menyadari alasan dibalik semua luka yang pernah dialaminya setelah bertahun-tahun berlalu. Orang yang dulu mengkhianatinya ternyata sedang menjauhkannya dari hubungan yang tidak sehat. Orang yang dulu meremehkannya justru mendorongnya untuk terus berkembang hingga mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahkan kegagalan yang dulu terasa menyakitkan ternyata menjadi pintu menuju kesempatan yang jauh lebih besar. Dalam sudut pandang spiritual, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Setiap rasa sakit membawa pelajaran, setiap kehilangan membawa arah baru, dan setiap air mata menguatkan jiwa. Leluhur dipercaya membimbing keturunannya melewati proses-proses itu agar menjadi pribadi yang lebih matang. Mereka tidak selalu menghilangkan ujian, tetapi memberikan kekuatan agar keturunannya mampu melewati ujian tersebut. Karena itu, jika hari ini kamu masih menyimpan luka akibat perbuatan seseorang, jangan biarkan luka itu menentukan masa depanmu. Jangan izinkan kebencian menetap terlalu lama di dalam hati. Semakin lama kamu memelihara dendam, semakin besar energi yang terbuang untuk sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masa lalu. Sebaliknya, arahkan energimu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Perbaiki dirimu sedikit demi sedikit. Tingkatkan kualitas pikiranmu. Jaga ucapanmu. Perbanyak berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dalam banyak ajaran spiritual, tindakan-tindakan sederhana seperti inilah yang dipercaya memperkuat energi positif dalam diri seseorang dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai. Ketika hidupmu mulai dipenuhi oleh ketenangan, rezeki yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat, dan hati yang tidak lagi terbebani oleh masa lalu, disitulah kamu akan memahami bahwa balasan terbaik bukanlah melihat orang lain jatuh. Balasan terbaik adalah ketika kamu berhasil mencapai kehidupan yang tidak pernah bisa mereka hancurkan. Sementara itu, orang yang pernah menanam kebencian tetap akan berhadapan dengan hasil dari benih yang mereka tanam. Cepat atau lambat, hukum tabur dan tuai akan bekerja sesuai waktunya. Kamu tidak perlu mengejarnya, tidak perlu mengingatkannya, dan tidak perlu menjadi hakim bagi hidup mereka. Alam semesta akan menjaga keseimbangannya sendiri. Mungkin hari ini kamu masih bertanya-tanya mengapa orang yang telah menyakitimu terlihat hidup tanpa beban. Namun jika kamu mempercayai adanya hukum tabur dan tuai, maka tidak ada satupun perbuatan yang benar-benar hilang. Setiap niat, setiap ucapan, dan setiap tindakan akan kembali kepada pemiliknya pada waktu yang paling tepat.
Dalam keyakinan spiritual, leluhur dipercaya bukan hadir untuk membalas dendam, melainkan untuk menjaga, membimbing, dan menguatkan keturunannya agar tidak tenggelam dalam kebencian. Mereka mengarahkanmu menuju kehidupan yang lebih baik, sementara hukum sebab akibat bekerja dengan sendirinya kepada setiap orang. Karena itu, jangan habiskan hidupmu untuk menunggu kejatuhan orang yang pernah melukaimu. Jadikan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk bertumbuh, menjadi lebih bijaksana, dan melangkah menuju masa depan yang lebih terang. Sebab ketika hidupmu dipenuhi kedamaian,